Om Swastiastu. Selamat pagi untuk Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kelas AFES. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu saya sendiri, Iwayan Wimartama dengan NIM 191304109 dan rekan saya, Igede Bliki Arika Wiguna dengan NIM 191304114 dari kelas 4A Pendidikan Biologi. Tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama untuk mengenali ciri-ciri kelas AFES yang membedakannya dengan kelompok kelas vertebrata yang lainnya. Yang kedua, mengenal morfologi dan klasifikasi dari burung merpati atau Columba libia. Yang ketiga, membedah dan kemudian menunjukkan sistem organ yang dimiliki oleh burung merpati. Yang keempat, membiasakan diri dalam belajar anatomi diikuti dengan menunjukkan hasil pengamatan sesuai dengan sumber yang ada. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama alat yang kami gunakan adalah cutter, kedua gunting, ketiga styrofoam, keempat jarum pentul, kelima hand glove, dan yang keenam masker medis. Kemudian bahan yang paling penting adalah merpati atau Columba livia. Selanjutnya adalah klasifikasi dari merpati atau Columba livia. Nah, menurut Yasin pada tahun 1989, klasifikasi dari burung merpati atau Columba livia ini adalah sebagai berikut. Kingdomnya adalah Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Apes, ordo Columbiformes, famili Columbidae, genus Columba, dan spesies Columba livia. Tubuh burung merpati dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah caput, yang kedua serviks, yang ketiga cauda, dan yang keempat adalah ekstremisitas. Bisa kita lihat pada gambar di samping, ada caput yang merupakan kepala dari burung merpati, kemudian ada serviks yang merupakan leher dari burung merpati, ada dorsal atau punggung merpati, ada caudal atau ekor merpati, dan ada ekstremisitas anterior atau alat gerak atas, ekstremisitas posterior atau alat gerak bawah, dan ada ventral atau perut dari merpati. Pada caput dijumpai beberapa organ seperti yang pertama paruh yang terletak di bagian depan caput. Nah, pada tangkai paruh ini terdapat tonjolan kulit yang lembut yang disebut dengan ciri. Di antara paruh dan cirinya terdapat sepasang lubang hidung yang arahnya miring. Pada tiap-tiap sisi kepalanya terdapat sebuah mata yang mempunyai kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Di samping itu masih ada lagi kelopak mata yang ketiga yang transparan disebut dengan membran nictitan yang terletak di sudut mata anterior. Membran nictitan ini dapat menutupi seluruh bola mata. Di arah posterior, arah ke ventral tiap-tiap mata ini terdapat lubang telinga luar yang bermuara pada rongga timpani. Selanjutnya leher. Leher atau serviks dari merpati ini panjang dan fleksibel, sehingga memudahkan bagi burung merpati untuk mengorientasi lingkungan sekitarnya. Dengan adanya leher yang panjang dan fleksibel ini, mampu menoleh ke seluruh penjuru tanpa mengubah posisi tubuh maupun menggesernya. Selanjutnya trunkus atau badan. Nah, seluruh permukaan tubuh dari burung merpati ditutupi oleh bulu. Nah, pada terungkus ini terdapat sepasang anggota gerak depan yang disebut ekstremisitas anterior dan sepasang anggota gerak belakang yaitu ekstremisitas posterior. Selain itu pada trunkus juga terdapat sebuah pygostil dan sebuah kloaka. Selanjutnya ekstremisitas anteriornya mengalami modifikasi menjadi sayap yang diletakkan pada tubuh atau direntangkan pada saat terbang. Kemudian ekstremisitas posteriornya yaitu kaki yang ada pada bagian bawah ini tertutup oleh sisik epidermal yang memiliki zat tanduk. Masing-masing jari kaki atau digitinya dilengkapi oleh cakar yang juga mempunyai zat tanduk. Selanjutnya pada gambar samping telah ada anatomi dari burung merpati. Yang pertama itu terdapat cor atau jantung, yang kedua ada vulmo atau paru-paru, yang ketiga ada hepar atau hati. Kemudian pada gambar di sebelahnya, yang nomor satu itu merupakan oesophagus atau kerongkongan, yang kedua itu trakea, yang ketiga testis, yang keempat ren atau ginjal, yang kelima vas deferens, yang keenam ureter, yang ketujuh kloaka, dan yang kedelapan ada luvis atau tembolok. Selanjutnya di sini tampak juga intestinum, kolon, dan gizzard, yaitu bagian dari organ pencernaan dari merpati. Selanjutnya di sini juga terdapat anatomi otot dari merpati yang terdiri dari peroneus longus muscle, gastrocnemius muscle, semitendonius muscle, dan iliotibialis muscle.
Selanjutnya di sini juga tampak adanya pectoralis muscle, ada sternum, femur, patelia, dan tibia. Nah, di sini juga tampak adanya olfactory lobe, cerebrum, optical lobe, cerebellum, dan medulla oblongata. Sistem organ pada merpati yang akan dijelaskan pada video kali ini adalah yang pertama sistem integumen, yang kedua sistem rangka, yang ketiga sistem otot, yang keempat sistem pencernaan, yang kelima sistem pernapasan, yang keenam sistem peredaran darah, yang ketujuh sistem ekskresi, yang kedelapan sistem saraf, yang kesembilan sistem indera, yang ke-10 sistem endokrin, dan yang ke-11 adalah sistem reproduksi. Yang pertama adalah sistem integumen. Sistem integumen atau penutup tubuh dari burung adalah bulu. Bulu ini merupakan ciri khas dari bangsa burung. Nah, sebagaimana halnya dengan reptilia, bulu burung ini juga tumbuh dari bagian papilla dermalis. Nah, pada burung merpati, bulunya terdiri atas rakis, kuil, fane, dan plumule. Kuil disebut juga kalamus, merupakan bagian pangkal dari tangkai yang berongga dan kokoh yang tertancap pada dermis. Selanjutnya, rakis merupakan lanjutan dari kalamus, berupa tangkai atau ganggang bulu yang memberi kekuatan pada bulu itu sendiri. Kemudian fane atau bendera bulu merupakan bagian yang lembut dan halus dari bulu yang melekat dari kanan dan kiri rakis. Selanjutnya, plumule merupakan bulu-bulu yang halus dan sangat lembut yang ada pada burung dewasa. Nah, ini terletak di bawah plumai. Yang kedua adalah sistem rangka dari merpati. Sistem rangka dari merpati terdiri atas tulang-tulang yang ringan yang terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama bagian tengkorak, yang kedua vertebrae, yang ketiga costa, yang keempat cingulum pectoralis, yang kelima ekstremitas anterior, yang keenam cingulum pelvicalis, dan yang terakhir ekstremitas posterior. Selanjutnya, yang ketiga adalah sistem otot dari merpati. Otot-otot leher, ekor, sayap, dan kakinya tumbuh dengan sempurna. Otot yang terbesar adalah otot yang menggerakkan sayap ke bawah, yaitu musculus pectoralis major. Beratnya kurang lebih 1/5 dari seluruh berat tubuhnya. Origonya ada pada sternum dan cairan sterni. Otot yang mengangkat sayap adalah musculus pectoralis minor. Berkaitan dengan otot-otot kakinya adalah mekanisme hinggap atau bertengger dari si merpati. Yang keempat adalah sistem pencernaan dari merpati. Organ pencernaan dari merpati terdiri atas rongga mulut, tembolok, lambung, gizzard, usus halus, usus besar, dan kloaka. Sistem pencernaan pada burung merpati dibagi menjadi 3, yaitu sistem pencernaan secara mekanik, secara enzimatis, dan secara biologis. Sistem pencernaan secara mekanik pada burung berlangsung di dalam rongga mulut dengan bantuan lidah yang mendorong makanan menuju ke kerongkongan. Nah, dari kerongkongan, makanan akan menuju ke tombolok yang kemudian menuju ke empedal. Di dalam empedal ini, makanan akan mengalami pengecilan partikel sehingga lebih mudah untuk diserap. Selanjutnya, sistem pencernaan secara enzimatis pada apes atau burung ini terjadi di dalam mulut dan lambung. Di mulut dengan bantuan enzim petialin dan di lambung dengan bantuan asam klorida. Di dalam usus dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Selanjutnya, sistem pencernaan secara biologis pada burung dilakukan dengan bantuan bakteri, sehingga disebut dengan sistem pencernaan mikrobiologi. Proses pencernaan mikrobiologi ini terjadi pada usus besar. Mekanisme pencernaannya dimulai dari rongga mulut, kemudian makanan akan terdorong ke tembolok, selanjutnya ke lambung, selanjutnya ke gizzard, selanjutnya ke usus halus, selanjutnya ke usus besar, dan terakhir akan dibuang sisa makanan tersebut di kloaka. Yang kelima adalah sistem pernapasan dari merpati, yang terdiri dari organ lubang hidung luar, lubang hidung dalam, laring, trakea, pulmo, dan siring. Pulmo pada burung berhubungan dengan kantong-kantong udara yang disebut dengan saccus pneumaticus. Fungsinya adalah untuk membantu pernapasan terutama pada saat burung terbang, membungkus organ-organ dalam dengan ruang udara sehingga dapat menghindari dari kedinginan, mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu banyak, dan pada burung-burung perenang dapat mempengaruhi berat jenis tubuh dengan mengembangkan atau mengempiskan saccus pneumaticusnya, dan yang terakhir membantu memperkeras suara. Sistem pernapasan dari burung terdiri atas 2 jenis, yaitu sistem pernapasan saat burung istirahat atau sedang bertengger dan sistem pernapasan burung ketika sedang terbang.
Sistem pernapasan dari burung ketika bertengger atau beristirahat terjadi dengan mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi dimulai ketika udara masuk melalui hidung, kemudian ke trakea, sehingga mengakibatkan tulang rusuk bergerak ke bawah. Rongga dada akan membesar, udara akan masuk ke paru-paru, sehingga terjadi proses difusi atau pertukaran gas. Selanjutnya, udara akan menuju ke kantong udara belakang dan ke paru-paru. Selanjutnya, udara akan menuju ke kantong udara depan. Sistem pernapasan burung pada saat terbang terjadi dengan dua mekanisme juga, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi terjadi pada saat sayap burung terangkat sehingga kantong udara di ketiak mengembang. Oleh karena itu, kantong udara di antara tulang selangka akan terjepit sehingga udara akan masuk ke kantong udara di perut. Sebagian udara akan masuk juga ke paru-paru dan terjadi proses difusi. Sebagian lagi udara akan masuk ke kantong udara yang lainnya. Selanjutnya, ekspirasi akan terjadi ketika sayap diturunkan, sehingga kantong udara di ketiak akan terjepit oleh kantong udara di antara tulang serangka, sehingga menjadi mengembang. Selanjutnya, udara masuk ke paru-paru dan terjadi proses difusi, dan udara akan bergerak ke kantong udara di bagian dada atau toraks, dan akan mengembang, sehingga udara akan terdorong keluar.